Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamilan wa ilman nafi'an la yuhsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ighfir kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin wa rahmina as-sabirin wa dammir a'da'ad-din wa mish'al walihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Arba'un At-Tahajjudiyah, hadis yang berkaitan dengan tahajud. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-36. Faqala al-mu'allif hafizahullah, at-tahajjud, ngobrol ba'da tahajud, setelah selesai salat tahajud. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1119. An Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin radhiyallahu anha, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah biasanya yusolli, melakukan salat jalisan, dalam keadaan duduk. Fayaqra'u, maka beliau membaca wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Fa'idha, maka apabila baqiya tersisa min qira'atihi, dari bacaan Quran beliau, namun sekitar min thalathina, 30 ayat, atau 40 ayat, atau 40 ayat, qama, beliau berdiri, faqara'aha, lalu beliau membaca 40 ayat tadi, wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri. Summa, kemudian yarka, beliau rukuk. Summa yasjud, kemudian sujud. Yaf'alu, beliau melakukan fir'aun al-thaniyah, pada rakaat yang kedua, misla dzalik, semisal itu juga, yaitu duduk kemudian berdiri. Fa'idha, maka apabila qadha salatahu, beliau sudah menyelesaikan sholatnya, nadhara, beliau melihat. Apa yang dilihat? Fa'in kuntu yaqdha, kalau saya bangun, tahaddatsa ma'i, beliau ngobrol bersama saya. Wa in kuntu naimah, tapi kalau saya sedang tidur, maka ittaja'a, beliau pun berbaring alias tidur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ngobrol setelah sholat tahajud diperbolehkan. Jadi tidak ada larangan untuk ngobrol setelah selesai sholat tahajud, tidak ada masalah. Ngobrol sebelum subuh, tidak ada masalah. Tidak ada larangan dari ngobrol sebelum subuh. Pada waktu sahur ngobrol, tidak ada masalah. Kemudian kita ambil dari hadis ini beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya julukan untuk istri Nabi, baik itu Aisyah maupun yang lain, adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan julukan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum immihatuhum. Dua kiraannya. Wa azwajuhu, dan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, seperti ibu-ibu mereka. Bukan betul-betul ibu, bukan, tapi seperti. Karena kalau betul-betul ibu, berarti kita boleh menyentuh istri Nabi, tapi nggak boleh. Maka yang dimaksud di sini, istri Nabi seperti ibu kita, yaitu wajib dihormati sebagaimana kita menghormati ibu kita. Termasuk juga tidak boleh menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi wafat, sebagaimana tidak boleh kita menikahi ibu-ibu kita masing-masing. Ini sudah Al-Ahzab ayat 6. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan Nabi sholat dengan duduk,
Ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah dengan duduk. Tetapi sholat sunnah dengan duduk itu pahalanya separuh dari sholat berdiri, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala nisfi." Beliau mengatakan sholatul jalis, sholatnya orang dengan duduk, yaitu sholat sunnah. Ala nisfi, separuh pahalanya min sholatil qaim, dari sholatnya orang yang berdiri. Ini sholat sunnah lagi, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak boleh kita sholat dengan duduk, harus berdiri. Kalau tidak mampu bagaimana? Nah, kalau tidak mampu dimaafkan, tetapi pahalanya tidak separuh, tidak ya. Pahalanya tetap sempurna karena dia berdiri, duduknya itu karena tidak mampu. Atau sholat sunnah meskipun mampu dengan duduk, boleh kita duduk, tapi pahalanya separuh. Karena itu saya menyarankan, ini sekedar saran, cocok atau tidak terserah. Kalau kita sholat sunnah dengan duduk, marilah kita sholat sunnahnya dengan bacaan yang panjang. Misalnya sholat sunnah dengan duduk, bacanya 1 juz, sementara kalau sholat sunnah dengan berdiri, setengah juz misalnya. Nah, jadi jangan sampai sholat sunnah dengan duduk, bacaannya sama dengan pas berdiri, nanti pahala kita jadi sedikit. Faedah berikutnya, bahwasanya di sini Nabi setelah duduk, kemudian kalau tersisa 30 atau 40 ayat, beliau berdiri. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah itu bisa 3 macam. Sholat sunnah dengan berdiri dari awal sampai akhir boleh, dengan duduk dari awal sampai akhir boleh, atau dengan cara digabung seperti dalam hadis ini. Awalnya duduk, begitu sudah tersisa 30 atau 40 ayat, baru kita berdiri. Nah, tujuannya berdiri ini apa? Supaya rukuknya juga bisa berdiri. Karena rukuk itu mengikuti berdirinya, Pak. Rukuk mengikuti kondisi kita dengan baca Quran dalam sholat. Kalau baca Quran duduk, berarti otomatis rukuknya duduk. Kalau baca Qurannya berdiri, maka otomatis rukuknya dari posisi berdiri. Nah, maka supaya rukuknya posisi berdiri, beliau kemudian berdiri. Ini 3 macam tata cara sholat sunnah, semuanya benar. Kemudian di sini yang jadi catatan adalah Rasulullah itu membacanya panjang sekali, dengan bukti kalau tersisa 30 atau 40 ayat beliau berdiri. Ini 30 ini sisanya, Pak. Berarti yang sudah dibaca pasti lebih banyak. Karena namanya sisa itu lebih sedikit daripada yang asalnya. Nah, ini betapa jauh kita dengan Rasulullah SAW. Mungkin kita 30 ayat kita baca dalam 2 rakaat, gitu. Surat Al-Mulk itu kan 30 ayat. Kita baca rakaat pertama separuh surat, rakaat kedua separuh surat. Kalau Rasulullah justru satu kali berdiri, yaitu 1 rakaat panjang sekali saja. Nah, mungkin saja 1 rakaatnya beliau membaca 100 ayat. Oke. Nah, sudah dibaca 60 ayat, tersisa 30. Nah, sudah dibaca 70 ayat, tersisa 30, baru kemudian beliau berdiri. Maka ini sekaligus jadi catatan untuk kita, betapa sholat tahajud kita masih sangat jauh daripada baginda Rasulullah SAW. Tapi nggak apa-apa, jangan memaksa diri, karena memang kita tidak mungkin bisa sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi faedah terakhir, di sini Rasulullah SAW memperhatikan kondisi Aisyah. Aisyah bangun, maka diajak ngobrol. Kalau tidur, maka dibiarkan tidur oleh Nabi, dan beliau juga ikut tidur berbaring. Ini dalam hal ini diambil pelajaran dari sisi seorang suami dalam memperhatikan istirahatnya istri. Jadi jangan sampai istrinya diperlakukan seolah-olah seperti budak, 24 jam kerja terus. Nah, kalau istrinya tidur, biarkan tidur. Kalau ada sesuatu yang terjadi yang mengharuskan membangunkan istri, ya kalau memang bisa dibangunkan, tidak mengganggu, tidak apa-apa. Dan kalau kira-kira dibangunkan nanti akan menyebabkan istri jadi pusing karena tiba-tiba bangun,
Nah sudah, kita saja laki-laki yang melakukan. Misalnya anak ingin pipis malam-malam, istrinya sudah tahu lah, ini suaminya belum tidur, ya sudah suami saja yang pipiskan anaknya tadi, nggak usah bangunkan istrinya. Toh masalah sepele hanya pipiskan anak. Beda lagi masalah yang lain, yang istri yang mampu, suami nggak bisa, nah, maka terpaksa bangunkan istri. Ini dalam kondisi terpaksa seperti ini tidak ada masalah, insya Allah. Makanya ada salah satu kiai mengatakan, termasuk perbuatan baik seorang suami kepada istri adalah membiarkan istrinya tidur. Maksudnya apa? Istrinya dibiarkan istirahat yang cukup, jangan sampai dipaksa kerja terus, akhirnya sampai malah jadi sakit-sakitan, jadi rusak tubuhnya. Berikutnya bab yang ke-37, iqamatu membangunkan al-ghairi, orang lain, akhir al-lail, di akhir malam. Ini dari sisi bahasa sebenarnya al-ghair ini tidak sesuai kaidah bahasa Arab yang benar. Maka saya ganti di sini ghairihi. Iqamati membangunkan ghairihi, orang lain, pada akhir malam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat, wa ana, sementara saya Aisyah raqidatun, tidur, muqtaridun, melintang, ala firashihi, di atas tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah, maka apabila arada, beliau ingin ayyutir, untuk sholat witir, ayyutadoni, beliau membangunkan saya, fa'autartu, maka saya pun sholat witir. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah setelah sholat tahajud, kalau sudah tersisa 3 rakaat sholat witir, baru beliau membangunkan istrinya. Jadi Nabi tidak memaksa istrinya sholatnya persis seperti saya, tidak. Karena sholat malamnya Nabi itu sangat dahsyat. Gambaran saya itu sholatnya Nabi itu kira-kira jam 1 malam. Nah, jam 1 malam masih ngantuk mata kita. Nah, maka istrinya dibangunkan jam berapa? Ya anggaplah setengah 4. Setengah 4 sampai subuh kan masih 1 jam, masih cukup kita baca tahajud 1 juz, masih cukup nih. Nah, maka gambarannya ya tidak pasti tepat ya. Nabi sholat tahajud dari jam 1 kemudian sampai jam 3, nah, 2, 3 ya, 2 jam atau 2,5 jam. Nah, kemudian setengah 4 membangunkan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, jam 3 membangunkan istrinya radhiyallahu anha. Kemudian dari sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kecilnya kamar Nabi Muhammad SAW, sehingga di sini disebutkan muqtaridun, saya melintang di depan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat, di depannya itu ada kakinya Aisyah melintang di depan beliau. Ini menunjukkan kamarnya yang sempit, sehingga di depannya itu ada kaki orang tidur. Tidak cukup untuk sujud kecuali kakinya harus ditarik dulu. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah kalau mau sujud, beliau jawil kaki saya. Ini jawil kakinya supaya kakinya ditarik. Nah, kemudian kakinya ditarik, Nabi sujud. Nanti kalau Nabi sudah selesai sujud, kemudian beliau berdiri lagi, Aisyah sujud lagi. Terus begitu, nanti mau sujud, tarik lagi sampai selesainya tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kejadian itu pun kita ambil 2 pelajaran ya. Pelajaran yang pertama, bahwasanya boleh kita bergerak sedikit di dalam sholat apabila tidak mengganggu ibadah sholat kita. Bergerak jauh dan bergerak yang sedikit, nah itu tidak mengganggu, tidak ada masalah. Kalau bergerak yang banyak baru itu bisa membatalkan sholat kita. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya boleh seseorang itu melintang berada di depan orang yang sholat. Ya tidak boleh betul melewati, Pak. Maka harus dibedakan antara melewati dengan melintang atau berada di depan orang sholat, berbeda. Saya duduk di soft pertama, kemudian soft yang kedua ada orang sholat pas di belakang saya. Berarti saya duduknya di depan orang yang sholat, tidak apa-apa. Itu tidak menyebabkan saya berdosa. Dan kalau ada orang sholat kemudian saya lewati, nah ini saya berdosa, melewati di depan orang yang sholat. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan firashihi,
Nabi punya kasur, punya tempat tidur. Firas itu lempeng untuk tidur tuh. Bahasa kita ya kasur. Hanya jangan dibayangkan kasurnya Nabi empuk seperti kasur kita, tidak. Kasurnya Nabi kalau bayangan saya itu cuma kayak karpet gitu Pak. Ini karpet ini adalah kasurnya Rasulullah SAW. Jadi dengan tanah itu tidak sangat jauh, tidak seperti kasur kita yang tinggi-tinggi, yang empuk-empuk itu tidak. Sebenarnya saya temukan dulu dalam kitab Marasil bagaimana kasur baginda Rasulullah SAW. Cuman saya lupa lagi lafalnya apa dulu. Coba saya ulangi lagi ya, barangkali ketemu lafalnya. Enggak ketemu ya. Nanti insya Allah kita cari lagi di buku yang lain bagaimana model kasur Rasulullah SAW, yaitu tidak terlalu empuk sebagaimana kasur kita, tapi beliau maunya satu lipatan saja, tidak sampai ditumpuk dua lipatan, sehingga ketika ditumpuk dua lipatan beliau malah suruh mengembalikan dibuat satu lipatan saja. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan kalau beliau ingin sholat witir, maka beliau membangunkan saya, lalu saya witir. Ini zahirnya seolah-olah Aisyah tidak sholat tahajud, hanya sholat witir saja, seolah begitu. Tapi tidak harus terjemahnya seperti itu, Pak. Karena kata-kata witir ini bisa bermakna dua, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Makna pertama, witir adalah sholat penutup tahajud. Misalnya tahajudnya 11 rakaat, penutupnya 3 rakaat. Nah, penutupnya itu disebut witir. Makna yang kedua, witir itu ya sholat tahajudnya itu seluruhnya itu disebut witir. Kenapa? Karena sholat tahajud yang kita lakukan ini kalau di total jumlahnya itu rakaatnya ganjil. Nah, berarti witir. Witir artinya ganjil. Maka hadis ini bisa bermakna ketika Nabi ingin sholat witir, yaitu sholat 3 rakaat di akhir tahajud, maka beliau membangunkan saya, lalu saya sholat tahajud. Bisa dimaknai seperti itu. Karena tadi kata-kata witir bermakna dua, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita rahimahullah taala, termasuk dijelaskan oleh Ishaq bin Rahuyah di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Moga. Ketika Nabi sholat, dia menyentuh Aisyah, berarti ketika sholat menyentuh wanita itu enggak membatalkan. Iya, jadi ketika Rasulullah sholat pas mau sujud kan menyentuh kaki Aisyah. Berarti kan menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Betul. Dan itulah dalil para ulama yang mengatakan tidak batal kita bersentuhan dengan istri kita. Buktinya Rasulullah menyentuh kakinya Aisyah. Dari mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa sentuhan suami istri itu wudunya batal, itu mentakwil hadis tadi. Bahwasanya Rasulullah menyentuh kaki Aisyah, maksudnya menyentuh di balik selimut. Jadi kakinya itu ada selimutnya, kemudian disentuh kakinya alias di atas selimutnya tadi. Tapi sebenarnya di dalam hadisnya tidak ada kata-kata selimut, tidak ada. Dan itu saya lebih suka memang pendapat yang mengatakan suami istri sentuhan kulit tidak batal sholatnya, tidak batal wudunya. Wudunya tidak batal, maka sholatnya pun juga tidak batal. Dan kemudian saya ingin menambahkan satu saja contoh kata-kata witir yang maksudnya tahajud. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Sholat witirlah wahai ahlul Qur'an. Maksudnya sholat witirlah, maksudnya sholat tahajudlah. Jadi ini bukan berarti ahlul Qur'an disuruh witir tok, enggak perlu tahajud, enggak begitu Pak. Al-tiru itu maksudnya sholat tahajud yang ada witir di akhirnya. Dan kalau digabungkan totalnya, ya witir juga jumlahnya ganjil rakaatnya. Dan ahli Quran di sini ditafsirkan dua, ada yang mengartikan yaitu para hafid Al-Quran, ada yang mengartikan ahli Quran ya seluruh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi disebut ahli Taurat, orang Nasrani disebut ahli Injil.
Injil. Berarti orang Muslim disebut ahlul Quran. Kemudian hadis berikutnya 38. Kaifa, bagaimana tuqidu Anda membangunkan al-ghaira, orang lain, litahajud, untuk tahajud. Ini al-ghaira saya ganti ya, al-ghaira, karena tadi kata-kata ghair itu secara bahasa tidak bagus kalau ditambahi al, tidak bagus. Bagaimana Anda membangunkan selain Anda orang lain untuk sholat tahajud? Caranya gimana cara membangunkan? Riwayat Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab karena adalah biasanya yusalli minal lail, waktu malam, masya Allah, apa yang Allah kehendaki, yaitu bisa 11 rakaat, bisa 9 rakaat sesuai dengan kesempatan. Hatta sehingga tidak karena apabila adalah min akhiril lail, akhir malam, ayqadha ahlahu, dia membangunkan keluarganya, lis-sholati, untuk sholat. Yaqulu lahu, dia mengatakan kepada mereka, as-sholat, as-sholat, mari sholat, mari sholat. Semua kemudian ia hadhil ayat, dia membaca ayat ini. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan suruhlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah untuk melakukan sholat. Kami tidak meminta kepada engkau rizki, justru kamilah yang memberikan rizki kepada engkau. Dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang punya takwa. Nah, ini dibaca oleh Sayyidina Umar setelah membangunkan keluarganya, anak istrinya untuk sholat. Ini ayatnya nanti bisa dilihat pada surat Thaha pada ayat berapa ya? Pada ayat 132. Thaha 132. Bagian terakhir dari surat Thaha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan sunnah Nabi, tapi ini sunnah Sayyidina Umar. Nah, sunnah Sayyidina Umar ini apakah bagus untuk kita lakukan? Bagus. Karena Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Lazimilah sunnahku dan juga sunnah khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Sayyidina Umar termasuk khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka saya punya buku judulnya Sunnah-Sunnah Khulafa. Nah, ini mestinya dimasukkan dalam buku tadi, tapi saya lupa ya, apakah sudah saya masukkan atau belum. Kita masuk sunnahnya Sayyidina Umar, bangunkan setiap malam sambil membacakan ayat tadi ya. Ayatnya seolah-olah mengingatkan diri sendiri. Kenapa saya kok membangunkan istri saya? Nah, karena mengamalkan ayat tadi, wa mu'allaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kemudian kita ambil beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan fadilahnya Sayyidina Umar. Fadilahnya apa? Yaitu selain tahajud, beliau juga membangunkan keluarganya untuk tahajud. Fadilahnya apa? Sudah lewat dulu bahwasanya suami membangunkan istrinya, kemudian sama-sama sholat malam, agar dicatat sebagai orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita jadikan kebiasaan, satu, sholat tahajud, dua, saling membangunkan suami istri. Kalau istrinya bangun duluan, suaminya belum, nah bangunkan suami. Atau sebaliknya, suaminya sudah bangun dulu, istrinya belum, bangunkan istri. Maka saling apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ada seseorang itu tanya kepada saya itu mantel sama suami saya, Ustaz. Kenapa, Bu? Karena suami saya itu bangun tahajud lalu sahur puasa Senin Kamis, tidak membangunkan saya. Akhirnya saya subuh baru bangun, mantel betul saya sama suami saya. Ini gimana cara menghilangkan mantel ini? Nah, ini kebiasaan yang kurang bagus ya. Suaminya puasa tapi tidak membangunkan istrinya yang biasanya juga puasa. Kalau sudah sama-sama biasa puasa, kok saling membangunkan supaya apa? Dapat pahala. Jadi kita itu nggak ada ruginya membangunkan istri, nggak ada ruginya. Ruginya apa? Cuma mengatakan bangun, susahnya nggak ada.
Paling-paling susahnya kalau saya berada di lantai 2, istri saya berada di lantai 1, harus turun. Itu pun juga nggak susah, karena turun naik turun ini malah menyehatkan badan kita. Belum lagi pahala, jadi pahala terlewat kalau tidak kita lakukan. Nah, maka paling bagus saling membangunkan ini betul-betul dilakukan oleh setiap kita terhadap istrinya atau suaminya masing-masing. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan beliau membangunkan keluarganya, ahlahu. Nah, kata-kata keluarga ini bisa bermakna sempit, bisa bermakna luas. Makna sempitnya adalah istri, makna luasnya adalah keluarga semuanya. Siapa yang berada di rumah itu keluarga ini. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada istri, itu semuanya keluarga. Nah, maka ini bisa dimaknai istri, bisa dimaknai anak istri, tergantung kondisi ya. Kalau anak-anak kita masih kecil-kecil, ya sudah, ini dimaknai istri saja ya. Karena anak kita masih kecil-kecil, belum saatnya sholat tahajud. Dan kalau sudah saatnya sholat tahajud, nah ini berarti dimaknai luas saja. Ahlun berarti istrinya juga anak-anaknya, dibangunkan semuanya. Karena anak-anak kita kalau sudah terbiasa sholat tahajud, insya Allah nanti ketika dia jadi bapak juga terbiasa sholat tahajud. Tapi kalau ketika anak-anak tidak pernah sholat tahajud, belum tentu nanti ketika dia jadi bapak juga sholat tahajud. Karena kebiasaannya orang itu melanjutkan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan pada saat masih mudanya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa Sayyidina Umar membaca ayat ini langsung wa'mur ahlaka, tidak pakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak pakai begitu. Maka sunnahnya kalau mau membaca ayat Quran, tapi tujuannya bukan untuk tilawah, itu malah tidak usah pakai a'udzu billah. Misalnya seseorang tanya kepada panjenengan ayat yang di surat Al-Kahfi yang bicara tentang doa supaya kita melihat sesuatu itu tidak rusak apa ya? Nah, kemudian kita baca ayat tadi, la masya Allah la quwwata illa billah, itu nggak usah pakai alhamdulillah, karena tujuannya hanya menyebutkan ayat, bukan tujuan untuk tilawah itu baca Quran. Tapi tujuannya untuk tilawah, kita ngambil mushaf, nah, silahkan dimulai alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ini yang lebih sesuai dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para salaf di dalam membaca ayat Quran. Kalau tidak untuk tilawah, maka justru malah tidak pakai alhamdulillah. Dan ini pernah ada satu pengalaman, Pak. Saya mendengar langsung pengalaman itu, yaitu yang dilakukan oleh guru kami Ustaz Mudzakir Hafidhullah. Beliau itu kan dulu setiap pagi pada subuh itu ngajar tafsir di masjid beliau, di Masjid Al-Aqsa. Saya termasuk yang ikut kajian beliau pas masih santri dulu. Nah, beliau itu kalau pas ngajar, kemudian menyebutkan dalil ayat, itu nggak pernah alhamdulillah, langsung aja baca ayatnya. Nah, beliau suatu hari ada temannya dari Bandung, sama-sama kiai, berkunjung kepada beliau. Nah, ada kiai ini, tapi kayaknya masih lebih muda. Dia mengatakan kepada Ustaz Mudzakir, Ustaz, kajian antum masya Allah, saya senang, bagus. Tapi kekurangannya satu, Ustaz. Antum itu kalau nyebut ayat Quran kok tidak pernah tahu gimana. Nah, jadi dikritik oleh teman beliau ini. Nah, maka Ustaz Mudzakir mengatakan terima kasih Anda memberikan kritikan. Jadi beliau senang dikasih kritikan, nggak marah. Tapi saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau memang tidak untuk tilawah itu tidak usah pakai alhamdulillah. Nah, dan temannya tadi yang mengkritik ketika disampaikan pendapat beliau, ya tidak marah. Nah, waktu itu pas diskusi dua orang ini, saya pas lagi menyiapkan minuman, sehingga saya mendengar diskusi tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Ustaz Mudzakir sesuai dengan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini. Dia baca langsung, ya wa'mur ahlaka dan seterusnya. Faedah berikutnya, ibadah sholat itu termasuk perkara yang berat. Buktinya di sini ada kata-kata wastobir alaiha, sabarlah untuk melakukan sholat. Kata-kata sabarlah berarti menunjukkan apa? Sholat itu ya berat. Tapi sholat itu menjadi ringan apabila kita punya keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah,
Wa innaha sesungguhnya sholat itu lakabiratun sungguh berat illa ala khashiin kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Khusyuk maksudnya apa? Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya panjenengan ini kenapa kok tidak berat untuk sholat 5 waktu ke masjid? Karena panjenengan sudah yakin besok itu ada surga dan neraka. Tapi sebagian orang di sekitar kita di Indonesia ini banyak yang ingin Islam, tapi datang ke masjid beratnya bukan main. Paling-paling datang ke masjid Ramadan saja. Ramadan selesai, masjidnya selesai. Berat bagi mereka untuk sholat sesuai dengan ayat ini. Wa innaha lakabirah. Memang sholat itu berat. Tapi kalau orangnya khusyuk, yaitu yakin kepada Allah, maka tidak menjadi berat lagi. Nah, tapi orang yang yakin itu bertingkat-tingkat. Orang yang yakinnya full, sholat tahajud pun bagi dia tidak berat. Tapi sholat tahajud pun yakinnya bertingkat-tingkat. Yang yakinnya masih biasa, tidak beratnya sholat tahajud. Kalau sudah 3:30 baru tidak berat. Kalau masih jam 3 masih berat. Kalau yakinnya lebih bagus lagi, sholat tahajud 2:30 juga tidak berat. Seperti tetangga saya itu, setiap 2:30 itu ngambil mic azan malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholatu khairum minan naum. Nah, ini orang yang yakinnya sudah bagus, Pak. 2:30 sudah azan. Kalau 2:30 sudah azan, itu pastinya sebelumnya sudah bangun itu. Karena rumahnya tidak di masjid, rumahnya di rumah dia. Nah, mungkin dari rumahnya kontel nih, ke masjid, kemudian ngambil air wudhu, kemudian azan 2:30. Dan itu rutin 2:30 mesti azan. Sehingga saya nggak tahu dia itu bangunnya dari rumah itu jam berapa, nggak tahu. Apa mungkin jam 2, wallahu a'lam. Alhamdulillah dia rutin sekali untuk azan malam, dan ini menunjukkan ya keyakinannya lebih bagus daripada orang-orang yang lain yang masih berat untuk bangun pada jam seperti itu. Nah, yang lebih bagus lagi yakinnya tidak susah untuk bangun jam 1, untuk bangun jam 2. Nah, maka keyakinan kita ini juga bertingkat-tingkat. Faedah berikutnya, dalam ayat ini disebutkan, sabarlah melakukan sholat, kami tidak minta rezeki kepada kamu, justru kami yang ngasih rezeki kepada kamu. Setelah bicara sholat, tiba-tiba Allah bicara rezeki. Ini apa kaitannya, Pak? Apakah ada kaitannya antara sholat dengan rezeki? Ternyata ada kaitannya. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu jaga sholatmu, saya jaga rezeki. Saya ulangi lagi. Seolah-olah ayat ini Allah mengatakan, kamu jaga sholatmu, istabir alaiha, maka saya jaga rezeki. Dan ini bukan tafsiran dari saya, ini tafsiran saya baca dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Jadi ini bukan saya ngada-ngada, wah kamu itu ngada-ngada aja. Enggak, saya enggak berani ngarang-ngarang, Pak. Karena saya bukan ulama. Kalau saya sudah ulama, nah, saya berpendapat pribadi sudah boleh. Tapi saya ini bukan ulama, saya masih penuntut ilmu, sehingga belum boleh untuk menyampaikan pendapat pribadi yang belum ada pada dulu sebelumnya, enggak boleh. Nah, maka tadi begitu ada yang tanya tentang haji. Apakah sekarang haji ini daftar haji nggak wajib, Ustaz? Karena daftarnya jadi lama. Nah, saya jawab, saya nggak berani berfatwa. Saya bukan ahli fatwa. Belum saatnya saya berfatwa. Nah, kembali ke sini, ini silahkan dilihat pada kitab Tafsir Qurtubi bahwasanya ternyata rizki itu didatangkan oleh Allah dengan sebab sholat yang kita lakukan. Tapi jangan salah paham, kalau begitu saya akan sholat kenceng supaya rizkinya kenceng. Nanti kalau sudah rezekinya kenceng, sholatnya sudah kita hentikan. Nah, itu tidak ada pahalanya kalau begitu. Sholat itu niat asalnya untuk dapat pahala. Ada rezeki ini bonus saja. Jadi jangan sholat dalam rangka semata-mata cari rezeki. Kalau semata-mata cari rezeki, maka sholatnya pahalanya mau. Maka maksudnya di sini adalah kita sholat tetap ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pada ayat yang lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adapun bonusnya adalah kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya bab yang ke-39, dan ini tinggal tersisa 2 bab.
Fadilah iqadi membangunkan az-zawjah istri lit tahajjudi untuk salat tahajud. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila istaiqadha bangun ar-rajulu seorang laki-laki minal lail di waktu malam, wa aiqadha dan dia membangunkan imra'atahu istrinya, fasallaya lalu keduanya salat raka'ataini 2 rakaat, kutiba keduanya dicatat minadz zakirin Allah termasuk orang-orang yang zikir kepada Allah katsiran dengan banyak, wadzakirati dan perempuan-perempuan yang berzikir dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata membangunkan istri demikian juga membangunkan suami fadilahnya sangat besar. Bagaimana tidak besar Pak? Ini kan disebutkan sholatnya cuma 2 rakaat, itu saja sudah termasuk kelompok dzakirina katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak zikir kepada Allah itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an berarti ini sesuatu fadilah yang besar. Nanti silakan ya pada surat Al-Ahzab ayat 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah, maka a'addallahu lahum, Allah sudah siapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan sehingga tidak masuk neraka, wa ajrun 'azima dan pahala yang besar yaitu surga. Nah, berarti membangunkan istri untuk salat tahajud, membangunkan suami untuk salat tahajud dijamin tidak masuk neraka dan masuk surga. Fadilahnya besar Pak? Besar sekali. Karena itu rugi kalau kita tidak mau membangunkan istri atau tidak mau membangunkan suami. Suami saya itu kayak gebok bangun ke atau tani. Nah, yang penting panjenengan sudah berusaha membangunkan. Sudah berusaha membangunkan, adapun hasilnya tidak berhasil, ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita membangunkan itu sudah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua-duanya bangun kemudian salat. Nah, dua-duanya termasuk orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain fadilah orang yang banyak zikir ini dijamin 2 tadi, apakah ada fadilah yang lain? Ada. Ini saya tampilkan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Salatun, ada 3 orang, la yaruddullah du'aahum, yang Allah tidak menolak doa mereka. Yang pertama, az-zakirullaha katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah, doanya tidak ditolak. Yang kedua, orang yang dizalimi. Yang ketiga, pemimpin yang adil." Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Nah, maka saya meyakini kalau kita itu saling membangunkan suami istri, kemudian sama-sama salat tahajud, itu doanya cepat mustajab. Karena yang menjamin Rasulullah sendiri ya, az-zakirullah katsiran, orang yang banyak zikir kepada Allah. Dan cukup disebut banyak zikir kalau kita saling membangunkan untuk salat tahajud. Tapi memang banyak zikir ini juga bertingkat-tingkat. Jadi jangan dikira kalau kita hanya sudah membangunkan istri, sudah tahajud 2 rakaat, sudah ahli zikir paling tinggi, tidak. Ini termasuk orang yang ahli zikir, tapi masih ada tingkatan-tingkatan di atasnya. Makanya definisi banyak zikir ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau orang sudah melazimi 3 wirid, ini sudah termasuk orang yang banyak zikir. 3 wirid apa saja? Wirid pagi dibaca, wirid sore dibaca, wirid sebelum tidur dibaca. Nah, 3 wirid ini dalam 24 jam kalau kita baca berarti sudah termasuk grup yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Definisi yang lain mengatakan kita tidak disebut banyak zikir kepada Allah kecuali kalau sudah sesuai apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Wa 'ala junubihim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang zikir kepada Allah dalam semua kondisi-kondisi, berdiri dan duduk dan berbaring.
Dan kita itu kondisinya cuma 3 ini Pak, nggak ada kondisi lain. Kalau tidak berdiri pasti duduk, kalau tidak duduk pasti berbaring. Sekarang kita duduk, selesai pengajian kita akan berdiri, sampai di rumah kita akan berbaring, ya kan? Nah kalau berbaring sudah selesai, bangun lagi berdiri. Terus semua ini berarti maksudnya orang yang zikir kepada Allah dalam setiap saat segala kondisi. Ini definisi juga tidak salah, sehingga bisa dikatakan definisi orang yang banyak zikir ada 3 tadi. Saling membangunkan kerja tahajud, ini sudah termasuk banyak zikir. Menjaga 3 wirid pagi, sore dan sebelum tidur, banyak zikir. Tapi yang paling bagus tadi adalah yang zikir setiap saat, semua kondisi, 24 jam. Nah, maka orang yang banyak zikir ini pun juga bertingkat-tingkat berdasarkan dalil-dalil dan juga definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah ta'ala. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi bersabda, itu yang mendengar tidak hanya 1 orang, minimal 2 orang. Abu Sa'id mendengar, Abu Hurairah juga mendengar, sehingga dua-duanya meriwayatkan hadis yang isinya sama. Dan kalau ada 2 orang mendengar seperti ini menjadi lebih kuat hadisnya karena banyak yang mendengarnya, sehingga kemungkinan salahnya itu jadi lebih sedikit. Faedah berikutnya, di sini disebutkan kalau seorang laki-laki bangun dan membangunkan istri, tidak disebutkan kalau istri bangun dan membangunkan suami. Rasul hanya menyebutkan suami membangunkan istri. Ini seolah-olah Rasulullah menekankan bahwa semestinya yang bangun lebih dulu adalah suami. Tapi ya sesuai dengan kondisi saja. Kalau panjenengan misalnya kerja terlalu lelah siang hari sehingga malamnya tertidur lelah, ada istri kerjanya di rumah agak santai sehingga malam dia lebih bisa tahajud lebih awal, ya tidak ada masalah. Tidak harus sesuai dengan lafal hadis ini, harus suami dulu yang bangun, ya nggak harus begitu ya, sesuai dengan kondisi kita. Tapi mestinya atau mungkin pada waktu itu lebih banyak istri-istri yang lelah daripada suaminya, karena istri zaman dulu ya mengerjakan semua pekerjaan rumah, tidak ada yang membantunya. Nah, suaminya sibuk di luar, istrinya mengurusi segala tetek bengek yang ada di rumahnya. Kemudian faedah berikutnya, di sini disebutkan keduanya sholat 2 rakaat. Dalam hadis yang lain ada tambahan jami'an. Jami'an artinya apa? Jami'an artinya bersama-sama atau berjamaah. Nah, kata-kata jami'an menunjukkan berarti boleh 2 orang dari suami istri sholat tahajudnya berjamaah. Mas, panjenengan di depan, saya di belakang jadi makmum. Kenapa? Karena bacaan panjenengan lebih bagus. Ya, saya ingin mendengarkan sekaligus sholat tahajud, tidak apa-apa. Tapi tidak harus jamaah, karena kata-kata jami'an ini menurut para ulama bisa juga dua-duanya sholat tidak berjamaah. Suaminya sholat di sana, istrinya sholat di sini, ya. Satunya di ruang tengah, satunya di ruang dalam. Itu juga sudah disebut jami'an. Jami'an karena bersama-sama waktunya, ya. Waktunya sama-sama sholat. Si perempuan sholat, si suami juga sholat. Maka jami'ah ini bisa berjamaah, bisa juga sendiri-sendiri. Tidak ada masalah, semuanya boleh. Kemudian faedah terakhir, di sini disebutkan kutiba, keduanya ditulis, dicatat. Berarti ada catatan. Ini catatannya di mana nih? Ini catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini catatan yang abstrak, yang tidak tampak. Jadi manusia itu ada catatannya. Ini catatannya kelompok orang-orang yang banyak zikir. Ini catatannya kelompok muqaddirin. Ini catatannya kelompok qanitin. Ada catatannya. Ini ada catatannya kelompok ghafilin. Nah, yang mencatat ini biasanya adalah para malaikat-malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita bicarakan benar dari Allah Ta'ala. Kalau benar ada salahnya, astagfirullahaladzim. Masih tersisa 1 nomor, tapi karena sudah 45 menit saya bicara, maka kita juga sampai di sini dulu. Ada pun sisa waktu kalau ada pembahasan atau tambahan,
negara berkesenjangan. Monggo Dok. Apa ini? Bitcoin boleh atau tidak? Bitcoin itu saya sebenarnya belum mengetahui secara fisik atau secara detail. Hanya saja pernah membaca atau mendengarkan kajian-kajian. Sehingga ringkasnya saya menyimpulkan tidak boleh karena adanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naha an bai'il qarari. Rasulullah SAW melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Gharar itu adalah spekulasi. Salah satu tandanya spekulasi itu ketika ada jahalah. Jahalah itu ketidakjelasan. Adalah Bitcoin ini ada ada sifat gharar atau sifat jahalah. Nah, sehingga kita mengikuti saja pendapat para kiai yang mengharamkan hal-hal yang semacam itu. Ada beberapa mau dipelajari lebih lanjut. Nah, itu sudah banyak yang membahas dari kalangan guru kita di Indonesia. Salah satunya yang saya sarankan adalah Dr. Irwandi Tarmidi. Dr. Irwandi Tarmidi ini seorang ustaz yang dia memang fokusnya membahas tentang muamalah kontemporer, sehingga beliau sangat tahu sebelum tentang masalah itu, dan fatwa beliau lebih banyak mendekati kepada kehati-hatian. Maka kalau ada perselisihan pendapat, itu belajar lagi. Kadang ada pendapat yang boleh, ada pendapat yang melarang. Itu kalau saya lebih suka pendapat ustaz yang terkenal memilih ikhtiar atau kehati-hatian. Itu lebih selamat untuk agama kita. Tapi seandainya ada orang yang mengikuti pendapat yang lain dan dia yakin pendapat itu yang benar, ya silakan aja. Dalam hal ini memang karena saya tidak begitu paham secara detail, saya hanya bisa menemukan apa yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz tersebut yang memang sudah fokus membahas hal ini. Adapun saya sendiri tidak punya pendapat, ya, karena memang al-hukm 'ala syai' far'un 'an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu harus paham sesuatu itu dulu. Nah, saya sendiri sebenarnya perlu memahami secara detail gimana sih, kayak apa sih, karena belum pernah melakukan. Sehingga kalau diceritakan saja itu masih belum tergambar secara jelas. Ada lebih? Iya, Bapak. Tolong dijelaskan Ustaz, di dalam Quran atau hadis yang menerangkan pahala muadzin. Pahala muadzin. Pahala muadzin disebutkan dalam Quran, juga disebutkan dalam hadis. Yang pertama, wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Kata Aisyah, muadzin itu termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, karena dia mengatakan hayya 'alas shalah, mengajak kepada Allah, dan dia beramal soleh karena adzan dan sholat beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu sama dengan muslim. Nah, maka muadzin itu adalah orang yang ahsan qaulan, orang yang ucapannya paling bagus menurut Aisyah berdasarkan hadis ini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, tapi saya tampilkan satu saja, ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat memberikan selawat kepada saf yang depan, saf pertama. Dan muadzin itu dimintakan ampun sejauh suaranya, dan dia dibenarkan oleh semua makhluk yang mendengar suaranya, baik makhluk basah maupun makhluk kering, dan dia mendapatkan semisal pahala orang-orang yang sholat bersama dia. Yang sholat tadi baca berjamaah berapa orang? Anggaplah 30 orang. Pahala 30 orang diberikan kepada si muadzin, tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang sholat. Jadi yang sholat pahalanya tetap mereka ambil, ya, untuk mereka yang melakukan. Tapi pahala mereka juga diberikan kepada orang yang mati. Kenapa? Karena muadzin itu sama dengan ad-dalu 'ala khairin, orang yang menunjukkan kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan. Itu sama dengan yang melakukan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Nah, daripada sholat masjid. Berarti sholatnya ke masjid gara-gara dipanggil tadi. Nah, berarti ada pahalanya. Makanya sampai para ulama itu berselisih pendapat
ada imam, ada muadzin. Ini yang lebih utama yang mana? Sebagai ulama berpendapat muadzin lebih utama daripada imam. Kenapa? Imam gak ngajak-ngajak, imam cuma mimpin. Tapi ulama yang lain berpendapat lebih utama imam, karena imam ini posisinya Nabi Muhammad SAW. Seandainya muadzin itu lebih bagus, pasti Allah menjadikan Nabi sebagai muadzin, tapi Nabi dijadikan oleh Allah sebagai imam, berarti imam lebih utama. Saya jawab bahwasanya dua-duanya punya fadilah, imam punya fadilah, muadzin punya fadilah. Sehingga silakan pilih salah satu dari fadilah tadi, ditetapkan oleh Allah sebagai imam, alhamdulillah, ditetapkan oleh Allah sebagai muadzin juga alhamdulillah. Kalau tidak ditetapkan sebagai imam dan muadzin, maka ini hadisnya. Rasulullah bersabda, "Qul kama yaqulun," tafsirkan ucapan muadzin. Fa idza tahaita, kalau sudah selesai menirukan ucapan muadzin, fasal, mintalah, doalah. Tokoh kamu pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua orang kan jadi muadzin, ada mungkin, karena ada harus satu orang, nggak boleh bareng-bareng, mungkin nggak boleh, malah bid'ah. Nah, terus kita yang tidak ada gimana? Nah, masih bisa mengejar fadilahnya muadzin, yaitu kita tirukan adanya. Kemudian selesai menirukan adat, angkat tangan, doa, dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Daud, derajatnya. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.